masalah ini saya yakin Bapak Ibu sebagai pelatih daerah atau nasional sudah paham. Karena saya lihat itu pada saat saya baru saja pulang dari Monep ya di Pomnas di Semarang dan Solo, rata-rata pelatihnya itu sudah menyiapkan pisang, jus gitu. Artinya dia tidak seperti zaman kuno dulu. Atlet saat race sebelum bertanding itu makannya nasi rendang, nasi ayam, tidak seperti itu. Dia cukup memberikan asupan makan yang langsung bisa disimpan dalam glykogen atlet tersebut. Saya lihat pisang Ambon ya, jus itu tersedia di antara mereka menjelang terutama yang di pencak silat, karate ya. Tidak terlihat saya nasi bungkus di sana, hanya makanan-makanan yang seperti saya sebutkan tadi. Artinya paling tidak pelatih itu sudah mengerti bagaimana cara mensiasati kita tetap dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, ya walaupun kita menunggu seperti itu. Maaf, latuo. Ini karbohidrat ya Bapak Ibu, berikutnya. Nah sekarang protein, fungsi protein ya, perbaikan dan pembentukan otot, enzim, hormon, serta mendukung pemulihan ya pasca latihan. Kemudian yang berikutnya kebutuhan atlet 12 sampai 20 gram per kilo berat badan itu per hari. Kemudian sumbernya daging tanpa lemak, ikan, telur, susu, kacang, ya kacang-kacangan, tempe, tahu. Catatannya, konsumsi protein sebaiknya dibagi rata sepanjang hari untuk memaksimalkan sintesis protein otot. Artinya, tadi saya katakan, untuk protein itu dikonsumsi itu kalau bisa dia diabsorpsi selama 2 jam dimakan. Jadi kalau protein itu tidak boleh Bapak Ibu kita makan sekarang, nanti 10 menit, 20 menit bertanding. Tidak bisa. Jadi protein itu yang masih menggunakan waktu untuk diabsorpsi atau dicerna. Nah makanya kita harus tahu ya bagaimana cara pelatih mensiasati bagi pelatih-pelatih yang pertandingannya itu tidak terjadwal. Pertanding A dan B kalau dia KO ya, KO sekian menit ya bertanding lagi yang lainnya, sehingga tidak terbatas dengan misalnya harus 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, tidak seperti itu. Nah maka dari itu siasat dari asupan makan itu dia harus tahu. Tadi saya katakan saya sudah pernah lihat itu mereka menyiapkan pisang Ambon, jus begitu. Itulah yang terbaik untuk mensiasati protein yang harus dikonsumsi oleh atlet tersebut. Baik, protein ya, sekarang lemak. Nah, untuk lemak, fungsi lemak sumber energi jangka panjang, melarutkan vitamin A, ADEK ya, kemudian menjaga fungsi hormon dan membran sel. Kebutuhan atlet 20-30% dari total energi harian, kemudian sumbernya minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, ikan ikan berlemak ya atau omega 3. Jadi ada ikan ya, salmon dan sebagainya, ada telur itu yang mengandung omega 3 ya. Catatannya lemak sehat lebih diutamakan sementara lemak trans yang jenuh itu dibatasi. Artinya lemak yang mengandung kolesterol bagi tubuh atlet itu dilarang saat pertandingan akan dilakukan. Misalnya kalau misalnya lemaknya itu mengandung lemak, misalnya saya contohkan rendang aja dalam tubuh itu. Nah inilah perlunya seorang pelatih itu mengerti bagaimana cara orientasi dari asupan makan seorang atlet. Jadi kalau misalnya dia mau bertanding pukul 10, terus sarapan paginya dengan rendang, itu tidak baik.
Karena rendang itu tidak bisa dijadikan tenaga saat dia bertanding, seperti itu. Nah mungkin ini nanti Bapak Ibu sekarang ini sudah banyak ya kita belajar, ada jadi GPT, ada AI, jadi sehingga Bapak Ibu kita bisa belajar atau mensinkronkan apa yang saya sampaikan ini. Mungkin itu ya, lanjut. Nah ini yang lemak ya, terus yang sekarang ini mikronutriennya bagi atlet ya. Mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi sangat penting untuk fungsi metabolisme, sistem kekebalan serta pemeliharaan ya. Jadi untuk mikronutrien itu yang 2 zat tadi ya. Yang pertama adalah vitamin B kompleks membantu ya, ini sudah tahu semua ya. Jadi kalau vitamin B membantu metabolisme energi. Contohnya B1, B2, B6 dan B12. Nah, biasanya ini ada sudah dijadikan satu ya. B kompleks namanya ya. Kemudian yang berikutnya adalah vitamin C dan E, antioksidan, melindungi sel dari stres oksidasi ya. Nah, akibatnya latihan akan menjadi berat, bebannya jadi berat. Kemudian vitamin D menunjang kesehatan tulang dan fungsi otot. Yang terakhir adalah vitamin K, penting untuk menguatkan darah dan kesehatan tulang. Nah, inilah fungsi vitamin bagi atlet yang perlu diketahui oleh pelatih. Kalau zaman dulu itu pelatih itu ngasihnya hal-hal yang tidak baik, kalau sekarang ya tidak dianjurkan, misalnya krenting deng, apalagi itu yang macam-macam itu. Jadi seakan-akan itu kalau sudah terminum itu seperti doping. Jadi seakan-akan dia diberikan doping. Padahal dia merusak, bukan memelihara yang latihan yang sudah dia punya, menghilang malah. Dia hanya merasa hebat gitu. Kan saya sudah kuat ini. Kayaknya sudah dikasih pelatih saya untuk penguat badan saya. Justru itu akan merusak organ tubuh. Makanya sekarang ini banyak atlet-atlet di usia muda ya, ginjalnya sudah berpengaruh. Itu sedikit kekurangan kita dalam mengkondisikan asupan makanan bagi atlet. Nah, saya tidak mungkin nanti ada dokter khusus yang membahas terkait dengan itu ya. Kalau saya hanya manfaat gizinya itu saja terhadap atlet tersebut. Jadi kalau saya berbicara tentang pengaruh dari itu, mungkin itu dokter, saya bukan dokter, ya seperti itu. Tapi paling tidak saya mengerti bahwa hal-hal yang seperti itu akan berpengaruh pada fungsi ginjal. Nah, dan kebanyakan program latihan itu membuat atlet itu cedera. Salah satu diantaranya adalah hepatitis. Jadi terganggunya fungsi hati karena faktor kelelahan ya. Kenapa faktor kelelahan itu? Gizi yang diasup dengan luaran dia tenaga yang digunakan itu tidak seimbang. Sehingga dia menggunakan cadangan-cadangan yang ada pada organnya, maka pada saat dia tidak imun, kekebalannya menurun, dia akan drop. Seperti itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan gizi atlet. Baik, berikutnya adalah setelah vitamin adalah mineral. Nah, ya, kalsium ya, kesehatan tulang ya, kontraksi otot ya, zat besi ya, zat besi itu ya membentuk hemoglobin ya, hemoglobin itu darah merah, transportasi oksigen ya, kekurangan menyebabkan anemia atlet ya. Jadi untuk anemia itu atlet biasanya di atas, yang perempuan di atas 12 ya. HB-nya, hemoglobinnya itu, yang laki-laki harus di atas 13. Artinya kalau di bawah itu, atlet itu harus di atas itu, bisa 14, 15 lah standar ya, 16 gitu ya, paling ya. Nah itu atlet-atlet terlatih itu HB-nya segitu. Tapi kalau dia masih 12, sebetulnya itu masih anemia ringan. Artinya dia tidak meningkatkan HB-nya itu sebagai standar untuk menjadi atlet. Nah, kalau HB-nya sudah rendah seperti itu, si pelatih harus tahu program latihan apa yang bisa meningkatkan
HB-nya tadi, dan asupan makan apa yang bisa meningkatkan HB-nya menjadi meningkat seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, selain daripada anemia tadi ya, kalsium ya, magnesium ya, membuat kontraksi otot ya, metabolisme energi. Kemudian sodium, kalium ya, dan klorida ya, elektrolit ya, penting untuk keseimbangan cairan dan fungsi saraf kehilangan melalui keringat harus diganti saat latihan. Tadi yang sudah saya jelaskan, nanti kita ulangi. Kemudian zinc, selenium ya, mengandung kekebalan ya tubuh dan fungsi ya simatiknya. Jadi ini adalah mineral yang harus disiapkan oleh pelatih pada atletnya terkait dengan minuman-minuman yang diberikan sebelum, saat dan setelah latihan ya, seperti itu. Dan tidak disarankan untuk meminum yang perangsang ya. Mungkin bapak-bapak sudah tahu sendiri karena paling tidak mantan atlet ya, pelatih itu ya, mantan atlet. Bagaimana kita dulu ya, kalau kita dulunya buruk jangan kita berikan sekarang seperti itu. Kalau dulu karena mungkin kita tidak tahu, pelatih kita belum tahu, belum semodern saat ini, sehingga kita termasuk korban. Karena apa? Di usia muda kita sudah tidak mendapatkan puncak emasnya. Kenapa? Program latihan kita tidak didukung dengan energi gizi yang benar, seperti itu. Jadi jangan salahkan masa lalu kita ya. Itu termasuk diri saya ya, termasuk diri saya. Nah, ini adalah gizi yang menunjang atau bahan makanan yang harus disiapkan oleh atlet, paling tidak pelatih mengerti hal-hal penting ini. Baik, terus. Nah, ini peran cairan ya dalam hidrasi. Selain mikro dan makro nutrien, air sangatlah penting bagi atlet. Hidrasi sekecilnya 2% berat badan dapat menurunkan performa secara signifikan. Jadi kalau dia, Bapak Ibu ya, kalau hidrasi itu bukan karena kita lah sudah ngeliting-ngeliting, sudah merasa kering aja di sini itu sudah hidrasi sebetulnya. Sudah harus minum, apalagi sampai mengeluarkan cairan pahit ya, itu sudah sangat hidrasi berat sudah. Jadi hidrasi itu kalau tenggorokan ini sudah merasa kering, ludah tidak pacak ditelan lagi, itu sudah hidrasi, perlu diberikan asupan minuman itu tadi. Nah itu jangan dikira ya, jadi begitu atlet itu biarkan, jangan, itu sudah hidrasi, maka fungsi organnya itu sudah terganggu ya, terutama olahraga-olahraga yang misalnya maraton ya, lari jarak jauh ya, atau basket, itu kan olahraga-olahraga yang menguras ya tenaga ya dan lain-lain ya. Yang berikutnya kebutuhan 35 sampai 45 mg per kilo berat badan per hari itu ditambahkan sesuai dengan intensitas latihan. Bapak Ibu sudah tahu ya. Kemudian strategi minum sebelum, saat dan setelah latihan, minumlah isotonik yang bisa membantu mengerti dengan elektrolit tadi. Nah, untuk isotonik ini kadang-kadang suka disalahgunakan ya. Jadi minuman-minuman yang sebenarnya tidak perlu. Cukup air putih saja Pak, kalau bisa itu pun anjurannya itu tidak es. Air putih biasa, hangat kalau boleh, tapi kalau enggak ya air putih biasa. Jangan pakai es saat setelah latihan, karena dia akan menurunkan fungsi performa yang dia dapat. Kalau sudah minum es itu pasti ada apa ya, mungkin kalau di kedokteran olahraga itu kalau dia sudah minum itu boleh dilihat, mungkin bisa di apa namanya, jadi
yang di scan itu ya, bagaimana aliran air itu ini melewati badan itu ya, kemana dia lari, apa nanti tindak lanjut dari itu bisa dilihat. Saya pernah ikut pelatihan ya, tapi kita tidak cukup alat itu ya, sehingga saya tidak bisa bercerita. Nah, artinya orang akan mencoba, dia minum es dengan minum air biasa yang tidak es, itu bagaimana setelah dia di tubuh manusia itu, bagi atlet itu bisa kita lihat Bapak Ibu sebenarnya. Tapi dengan cerita kosong ini, hal yang tidak direkomendasikan atlet itu minum es saat setelah latihan. Itu saja yang dianjurkan. Baik, nah kesimpulannya ya, mikronutrien menyediakan energi dan bahan-bahan baku terutama untuk performa dan pemulihan latihan atlet ya. Kemudian untuk makronutrien mendukung proses ya metabolik ya, kesehatan tulang, darah dan sistem imun. Nah, keseimbangan keduanya ditambah dengan strategi hidrasi sangat krusial ya untuk menjadi performa optimal ya. Yang berikutnya, pola makan atlet harus direncanakan sesuai dengan cabang olahraga dan intensitas latihan dan kebutuhan individu. Artinya Bapak Ibu sebagai pelatih cabang olahraga itu nanti tahu kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan performanya. Insya Allah nanti saya akan berikan satu aplikasi Bapak Ibu yang sebenarnya itu untuk atlet. Kita coba nanti kalau misalnya itu ada beberapa cabang olahraga bisa diambil dari sana. Saya masukkan kalau tidak salah itu 42 cabang olahraga yang ada di sini ya. Nanti dicoba bagaimana cara kita melihat ya berapa kebutuhan energi yang kita asup makanan, dan nanti akan saya contohkan juga suatu makanan yang murah meriah tetapi dia komposisinya lebih dari 4.000 kalori. Nah, artinya pelatih itu juga harus bisa merancang seperti itu. Kalau kita di Sumatera Selatan ini rasanya setiap tempat TC itu dia tidak menawarkan sesuai dengan program latihan dan kebutuhan atlet cabang olahraga, tapi nak paket apa kamu? Hargo yang ditanya. Jadi dia tidak menjelaskan apa yang disajikan di saat penyajiannya itu. Nah, ini makanya saya sangat bertentangan sekali Bapak Ibu, tapi apa boleh buat ya, tangan tak sampai untuk meraih itu. Jadi paling tidak hanya bisa bercerita yang mungkin Bapak Ibu bisa dikembangkan lagi berikutnya. Seperti itu. Mudah-mudahan KONI 2025-2026 ini dapat memfasilitasi Bapak Ibu dalam pelatih cabang olahraga terkait dengan bagaimana kita menyiapkan gizi atlet. Seperti itu. Simpulan untuk performa gizi atlet, nanti setelah ini saya akan menjelaskan sedikit ya Pak, terkait dengan bagaimana seorang pelatih menyiapkan manakala seorang atletnya cedera. Seperti itu. Lanjut Pak. Oke, waktu kita masih juga kurang lebih masih ada 30 menit ya untuk sebelum sesi tanya jawab. Tadi sudah ada makro dan mikro energi bagi atlet, kemudian pemahaman tentang gizi, dan selanjutnya adalah materi seperti apa sih nutrisi itu mempengaruhi untuk penyembuhan atau pemulihan cedera. Baik Bu, silakan kembali untuk menjelaskan seperti apa materinya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Ini adalah gizi dengan bagaimana kalau makanan atau gizi itu saat atlet Bapak Ibu cedera ya. Nanti ini akan disampaikan juga oleh Prof. Fauzia, memang betul-betul yang terkait dengan cedera atau penanggulangan cedera. Kalau ini hanya asupan makan yang disiapkan oleh Bapak Ibu manakala atletnya cedera. Pendahuluannya, cedera merupakan resiko yang sering dihadapi atlet dalam proses latihan maupun pertandingan. Selain
menangani medis, ditangani oleh medis, fisioterapi dan rehabilitasi, nutrisi memiliki peran besar dalam mempercepat pemulihan. Makanan yang tepat membutuhkan mengurangi ya peradangan, memperbaiki jaringan, memperkuat sistem imun dan memperbaiki kondisi fisik agar atlet dapat kembali berlatih, bertanding dan cepat sembuh. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah fase pemulihan cedera dan peran nutrisi. Proses penyembuhan cedera biasanya melalui beberapa fase. Fase yang interpelasi ada 0 sampai 7 hari, terjadi pembengkakan, nyeri, respon imun ya. Kemudian yang keduanya peranan nutrisi membantu mengontrol ya peradangan tanpa menghambat respon imun alami. Kemudian nutrisi penting, protein untuk mempertahankan jaringan, asam lemak, omega 3, anti inflamasi alami misalnya ikan ya berlemak ya atau siput ya. Kemudian antioksidan, vitamin C, E, polimetanol ya dari buah-buahan dan sayuran. Lanjut. Jadi ini adalah saran ya, rekomendasi kalau atlet kita cedera. Lanjut. Ya. Kemudian fase yang untuk 1 sampai 3 minggu terjadi pembentukan jaringan baru ya. Kolagen, otot dan tulang. Kemudian yang berikutnya peran nutrisi mendukung sistensis ya, protein dan kolagennya ya. Nutrisi penting yaitu protein ya berkualitas tinggi, daging, ikan, telur, susu ya, kedelai. Vitamin C ya penting untuk produksi kolagen, kemudian zinc dan fosfor yaitu berperan untuk sistematik dalam membentukkan jaringan. Jadi ini yang direkomendasikan manakala kalau atlet Bapak Ibu cedera ya, seperti itu. Jadi penanganannya melalui gizi. Berikutnya. Nah, fase remodeling ini adalah minggu ketiga hingga berbulan-bulan ya, jaringan diperkuat dan fungsi kembali normal. Lalu peran nutrisi menjaga massa otot, mendukung nutrialisasi tulang dan mempercepat adaptasi ya. Nutrisi penting vitamin D dan K itu untuk tulang, kalsium tulang dan konsentrasi otot, kemudian kreatinin mendukung penguatan otot dan kolagen atau klasinin itu mendukung kesehatan tendon dan ligamen ya. Lanjut. Jadi ini mungkin sangat paling utama ya bagi Bapak Ibu yang bela diri ya, mungkin yang ada hubungannya dengan bela diri ini. Cedera itu sangat rentan ya. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu menanggulanginya dengan cara memperbaiki gizinya seperti yang saya jelaskan ini. Lanjut. Nah, makronutrien dalam pemulihan cedera yaitu protein kompleks utama untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Kebutuhan peningkatan hingga 1,6 sampai 2,2 gram per kilo berat badan per hari. Kemudian karbohidrat menjaga energi dan mencegah pemeliharaan protein otot berlebihan. Kemudian untuk lemak ya, untuk lemak sehat omega 3 membantu mengurangi peradangan, sedangkan omega 6 berlebihan terlalu dibatasi ya. Oke. Lanjut. Ya. Nah, sedangkan mikronutrien dalam pemulihan cedera itu vitamin C ya, itu sintesis. Kemudian untuk vitamin D saya cepatkan aja, vitamin A dan D ya. Kemudian untuk zinc atau magnesium ya. Jadi ada hal-hal yang harus
dipersiapkan oleh saudara semua terkait dengan mikronutrien. Lanjut. Nah, ini strategi nutrisi praktis ya, komposisi makanan utuh ya, kemudian kaya protein, sayur, buah, kacang dan biji-bijian. Kemudian tambahkan suplemen bila dibutuhkan ya, misalnya kolagen, vitamin D atau omega 3 sesuai dengan anjuran ahli ya. Kemudian jaga keseimbangan energi ya. Kemudian berikutnya terapkan hidrasi optimal karena air mendukung transportasi nutrisi di dalam perbaikan sel. Lanjut. Simpulan ya. Nutrisi penerapan penting dalam setiap fase pemulihan cedera, mulai dari pengontrolan inflamasi, pembangunan jaringan baru, sehingga membuat kembali fungsi otot dan tulang. Protein, vitamin, mineral, dan lemak sangat menjadi kunci dalam proses penyembuhan. Strategi nutrisi yang baik dapat mempercepat pemulihan, pencegahan aplikasi, dan membantu atlet kembali performa optimal. Mungkin itu ya yang bisa disimpulkan terkait 3 materi yang sudah saya jelaskan ya. Mohon maaf mungkin ini agak dadakan ya, sehingga Koni tidak sempat Pak Caca ya diperbanyak, nanti tolong dituntut aja Pak Caca yang untuk bisa dapat materi ini ya Bapak Ibu, bisa dibaca-baca nanti dan bisa untuk Bapak Ibu bertanya ya, paling tidak mana yang Bapak Ibu belum mengerti bisa ditanya saya dan Ibu Silpi, nanti akan dari Sport Science akan membantu Bapak Ibu dalam pendampingan terkait dengan gizi atlet. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Profesor Dr. Hartati MKes untuk memberikan 3 materi langsung ya, yaitu pengembangan gizi, makro dan mikro bagi atlet, dan yang terakhir adalah nutrisi dan cedera. Baik, saat ini kita ada sesi tanya jawab. Mungkin dari ketiga materi tadi Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mempersiapkan kira-kira pertanyaan nih untuk Ibu Profesor. Mungkin waktu sudah tepat kami silakan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, mungkin seputar makro mikro tadi ya kan, detailnya seperti apa Bu, ini seperti apa, menu makannya seperti apa, boleh ya, atau juga nutrisi dan cedera. Mungkin perwakilan dari cabur mana boleh, silakan. Oke, baik, silakan untuk berdiri, mungkin kita bisa kasih mikrofon ya, atau saya ke sana aja kali ya. Baik, nanti silakan Pak memperkenalkan diri, dari cabang olahraga mana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Sarwoko, saya melatih cabur tenis lapangan. Dalam kesempatan ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas waktunya dan pencerahannya tadi. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah begini Bu, kami ini bagaimana mensiasati, karena kami ini banyak yang berasal dari dusun ya Bu ya, mensiasati untuk kebutuhan pemenuhan gizi yang bisa menyeimbangi dengan apa yang kami lakukan dalam kegiatan tenis lapangan tersebut dengan tanpa biaya yang mahal dan memanfaatkan apa yang ada di seputar kita itu antara lain apa saja Bu. Itu saja, mungkin atas pencerahannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sarwoko dari cabur tenis lapangan. Pak, boleh tahu tadi Pak, dusunnya dusun mana Pak? Siapa tahu sedusun gitu kan Pak ya? Dari Sekayu, dari Musi Banyuasin. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Sarwoko. Jauh-jauh dari Sekayu. Iya, banyak ikan ya. Mungkin langsung dijawab atau gimana? Baik, tadi pertanyaan adalah bagaimana mensiasati
untuk gizi ya, mensiasati untuk pemanfaatan gizi, kira-kira biar penyeimbangan pada saat mereka latihan, sesaat, sesudah dan juga untuk pertandingan tadi ya, mensiasatinya. Baik Pak, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Pak, itulah yang aku tunggu Pak ya. Karena setiap kali kita TC, program latihan itu, pasti yang disiapkan itu yang yang berlawanan dengan atlet kita sebenarnya ya. Jadi ini saya coba buatkan ya, menu makan atlet ya, yang tidak begitu mahal Pak, tidak begitu mahal dan banyak di sekitar kita. Nah ini murah meriah Pak ya, nanti mungkin bisa di-share di grup ini ya, pelatih ini ada grupnya enggak? Nanti tolong dibuat aja ya Pak ya. Ini menu makanan atlet Sumsel, nah ini per September nih, 2025. Ya. Nah saya buatkan ini makan satu harinya Pak, satu harinya untuk 6 hari. Jadi saya buatkan 7 hari ya, untuk atlet yang mengkonsumsi kurang lebih di atas 4.000 kalori. Hanya makanan-makanan sederhana yang murah ya, yang murah artinya dengan sayur bening, tumis kangkung misalnya itu ya. Nggak yang mewah-mewah hotelan, bukan ya, yang murah meriah. Jadi nanti saya akan sampaikan dengan pelatih-pelatih, nanti bisa jadi saran kepada atletnya kalau belum TC pemusatan latihan. Jadi kamu makan ini Bena, coba cari. Nanti saya akan berusaha dengan Bu Silpi, rekan saya ini sama-sama di Sport Science, akan membuatkan buku saku setelah kita adakan seperti ini. Dia nanti menghitung sendiri-sendiri dirinya, dia nanti berpedoman dengan itu. Ya, dia berpedoman dengan itu. Jadi misalnya sarapan pagi apa, itu sudah saya buatkan. Kemudian makan siangnya bagaimana, kalau ada snack-snacknya apa, makan sore misalnya dan sebagainya. Sehingga jumlahnya 4.000 kalori. Nah, seperti itu. Sebelumnya kita juga ukur kebutuhan dia satu hari satu malam itu berapa, dihitung dulu. Jadi yang dimakan dengan yang dikeluarkan itu balance. Nah ini yang perlu pengetahuan, jadi edukasi untuk atlet Bapak nanti. Termasuk Bapak nanti saya sudah akan berikan ini contoh ya, makanan murah meriah tetapi bisa dijadikan performa latihan asupan ini seperti itu. Jadi kita rancang murah, banyak di sekitar kita, apalagi sekayu Pak, ikannya ya tidak mahal ya. Jadi ini ya, tidak usah nak ikan yang mahal, misalnya cukup ikan sampah yang tidak digunakan orang-orang itu kita jadikan lauk pauk anak-anak kita tuh bisa. Nanti kita berlangganan seperti itu. Nah, kemudian nanti juga saya akan hibahkan kepada Bapak Ibu pelatih satu aplikasi menghitung gizi atlet ya. Nanti saya akan berikan ke Bapak Ibu ya. Untuk itu mungkin ini tahap awal Sriwijaya Gold. Berikutnya nanti kita bisa sharing-sharing, pusatnya ada di KONI di Sport Science. Buatlah ini grup, apa yang ditanya di grup itu biar tidak tumpang tindih, nanti kita jawab. Ya, seperti itu. Baik. Kita maju bersama, maju berjamaah untuk Sumatera Selatan. Mungkin pertanyaannya itu yang bisa saya jawab Pak ya, karena Bapak belum paham merancang menu makan 24 jam. Ya. Apa yang dia konsumsi atlet kita. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Ya. Ya Pak Sarwoko dari Musi Banyuasin dari cabang tenis lapangan. Ini sedikit aja mungkin nggak kebaca nih, memang kalau saya lihat di sini ada susu UHT ya, telur rebus. Ini untuk snack ya kan. Untuk snack aja dari ada jamnya juga dari Senin sampai hari Minggu full tiap hari. Kalau sedikit kurang kebaca, nah ya ini untuk snack. Kemudian ada juga untuk makan pagi, makan siang lengkap ya, yang apa akan dikatakan oleh Ibu Profesor tadi, ada lengkap menu di sini. Nanti bakal dikasih Bu ya. Nanti dikirim. Ya. Nanti hari ke-8 ya. Ambil hari ke-1 lagi ya, hari ke-16
ambil hari ke-1 lagi, Iya. hari sampai 30 hari kita ini. Nanti kalau ini kita rolling makannya seperti itu. Baik. Jadi Bapak Ibu enggak sulit dan bisa terjaga kondisi fisiknya. Baik, itu adalah salah satu pertanyaan yang luar biasa dari Pak Saroko. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Nah, kalau kayak gini langsung terpancing, so boleh. Yang mana? Mungkin cewek dulu, baik. Boleh maju atau? Oh ya, itu silakan. Nah, langsung aja, baik. Tes 1 2 3. Ya. Ya, nanti kita konfirmasi. Silakan. Selamat pagi Ibu, Bapak. Saya dari Sorinji Kempo, bela diri. Nurmala Dewi dari Pertamina Pelaju. Saya ingin bertanya, Ibu, di sini tentang nutrisi penting untuk atlet yang cedera, Bu. Nah, di sini ada chiaseed. Nah, chiaseed ini berapa gram atau berapa cangkir yang harus kita konsumsikan untuk atlet yang sedang cedera? Baik. Begitu, terima kasih, Ibu, Bapak. Baik, Baik, Ibu Bu makasih. Nurmala Iya, Dewi ya. Ya. Jadi Ibu Nurmala Dewi dari Kempo, Bu ya. Dari Kempo Pelaju ya. Pertamina untuk atlet yang cedera ya. Atlet cedera. Chiaseed. Nah. Mungkin ada di materi tadi sebelumnya. Coba Pak Caca dibuka tadi chiaseed berapa gram itu tadi? Untuk chiaseed Ya. Ibu, kalau di situ tadi sudah diinikan kalau 15 sampai 30 itu aman, Bu. Jadi misalnya zatnya itu misalnya diberi selasih ya. chiaseed itu. Chiaseed, Chiaseed itu, selasi kalau kita mau. Iya. Chiaseed ya, kurang lebih ya. Nah, itu. Nah, ini asam lemak omega tadi ya. Itu 1 sampai 2 sendok makan selasih. Itu jadi Chiaseed ya, bukan. Nah, izin menambahkan, Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Untuk chiaseed itu memang kan ada bahan-bahan khusus memang yang alami yang bisa juga mengurangi inflamasi. Jadi kalau cedera-cedera ringan itu biasa digunakan dan juga harus mengetahui batasan aman dari pengkonsumsian chiaseed sendiri. Pengkonsumsian chiaseed sendiri itu disarankan itu tidak lebih dari 2 sendok makan dalam 1 hari. Jadi cukup menambahkan 1 sampai 2 sendok makan saja. Selain nutrisi yang lain yang memang dibutuhkan dalam pemulihan cedera. Itu Bu. Jadi 1 sampai 2 sendok makan dalam batas aman. Baik. Sudah Bu? Oke, baik. Selanjutnya tadi yang Bapak yang sebelah kiri, silakan Pak. Maju ke depan Pak untuk perkenalan sekalian juga pertanyaannya. Mikrofonnya ada di sana Pak. Memang agak susah di situ ya, tapi tidak apa-apa Pak, pakai mikrofon. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumali Yusuf, praktisi sepak bola Bu. Ini yang saya sering alami, masalah usia anak-anak ini Bu. Usia yang 14 sama 17 tahun ini kayaknya sepertinya pemalas. Itu apa penyebabnya kira-kira Bu? Dan mengatasinya bagaimana? Terima kasih Bu. Ini malas apa Pak? Malas makan apa malas gimana? Malas latihan, waduh. Ini apa pengaruh gizi juga jangan-jangan ya kan? Ya baik Ibu, silakan Bu. Pak Yusuf tadi ya. baik Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan itu sudah menjadi tren kekinian Pak, anak-anak kita itu. Karena dunia kita ini sudah dunia gadget itu Pak ya. Jadi dia bermalam-malam, dia main HP, game online dan sebagainya itu, sehingga dia kan lupa tidur Pak, lupa tidur kan. Nah artinya pada saat program latihannya ya dia pastilah ngantuk,
Mungkin karena ini makannya juga tidak terjaga. Artinya faktor-faktor penyebabnya itu adalah bagaimana orang tua atau pelatih memberikan batasan tidur misalnya kan. Bagaimana kalau dia kan di rumah ya, kita kan belum TC. Kalau kita sudah TC kita tahu kan, bisa kita lihat di kamar-kamar mereka ya. Nah tapi kalau misalnya dia di rumah, mungkin kerjasamanya dengan orang tua, tolonglah anak-anaknya itu kalau jam 9-10 itu sudah harus tidur gitu. Terus makanya nanti kita berikan program tadi, cobalah kamu tuh, nah paling tidak mendekati ini makanannya tuh gitu. Kan murah-murah Pak, tidak ada sayur bayam, sayur kangkung ya. Artinya memang Pak kalau dia gizinya kurang otomatis Pak namanya lares, bensin tadi, mak mano nak suruh latihan, pasti tekepor kata orang Palembang kan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi malas itu salah satu diantaranya mungkin kondisi atlet itu suka bergadang malam. Yang kedua makannya tidak terpelihara dengan baik ya, tidak sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi itulah faktor yang membuat latihan kita kurang sesuai. Kadang-kadang Pak ya kalau misalnya atlet binaan KONI misalnya, dia dapat uang sekian juta misalnya Pak ya. Kalau dikelola sendiri saya yakin makannya tetap tidak terjaga. Kenapa? Anak-anak zaman sekarang tuh yang penting penampilan Pak. Sepatu bagus, baju bagus, mejeng dan sebagainya. Itu yang dia banggakan. Dengan atlet itu dia bisa berubah penampilan, tapi bukan makannya. Coba kalau misalnya orang tuanya yang di ini, nah pokoknya duit kau ni tage, kasih ke sama mak kau sekian untuk makan kau. Nah, mungkin bisa seperti itu juga pelatihnya, harus keras. Kalau dia tidak di rumah, kalau dia tidak di camp bersama-sama seperti itu. Mungkin itu Pak saran saya Pak. Ya. Kalau malas itu susah jawabnya sebenarnya Pak. Nggak kate bahasa yang bisa dimensinya tuh multi dimensi. Ibarat kata tapi ini paling tidak bayangannya bisa itu Pak. Makannya kurang, ya gizinya kurang karena dia anemia. Lesu lah itu kalau anemia gizi kan kurang gizi Pak. Yang kedua faktor berikutnya itu adalah begadang terus. Jadi dia habitnya itu tidak sehat seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, mohon maaf Pak, mungkin agak kasar bahasanya, biar jelas cara wong Palembang lah. Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tadi yang mau bertanya lagi, baik silakan Pak, maju ke depan, perkenalan diri dan juga pertanyaannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Abdurrahman, pelatih e-sport dan binpress. Tadi terkait sangat menarik tadi materi tentang makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Namun di sini saya melihatnya itu masih untuk atlet-atlet yang fisik Bu ya. Kalau kami dari e-sport mungkin di sini ada catur, ada bridge. Itu kan yang kerja itu bukan hanya fisik, tapi otaknya gitu. Jadi kalau kayak kita akhir bulan panas kasih es batu gitu kan bisa lebih ini. Nah, terkait dengan yang pertanyaan Ibu tadi cedera gitu. Jadi kalau saya lihatnya di e-sport itu mungkin lebih cederanya itu drop ketika mungkin kalah atau apa gitu. Jadi mentalnya langsung down dan nanti waktu bertanding itu memang sudah beda dengan yang fresh. Jadi pertanyaan adalah untuk makanan yang sehari-hari tadi yang di-listkan, apakah itu sama atau berbeda untuk beberapa atlet yang memang hanya menggunakan kemampuan intelijennya dari fisik dan otak ya, konsentrasi, catur, kan cuman mindah-mindahin, e-sport cuman main jempol aja gitu. Ada beberapa bridge yang ngelihat kartu atau apa gitu. Dan kedua untuk tapi kalau fisik itu cedera, kalau yang menggunakan konsentrasi down atau apa itu ada nggak stimulasinya atau makanan khusus yang terkait tadi yang seperti protein kan kita tahu 2 jam baru bisa diolah. Nah sedangkan kalau atlet ini di kepala apakah perlakuannya sama 2 jam atau hanya bisa disiapkan 1 minggu atau seperti itu? Ya mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahman ya, perwakilan dari Expo dan Binpress kalau tidak salah tadi. Baik Pak, terima kasih ya Pak Abdurrahman.
Ya, memang saya juga sudah paham itu Pak. Memang catur, e-sport dan lain-lain itu yang olahraga menggunakan otak. Nah Pak, nanti saya sudah janji ya Pak. Nanti kan atlet-atlet itu kita akan kumpulkan semua ya Pak ya. Nanti kita hitung BMR-nya, basal metabolism rate-nya, kalori yang dibutuhkan atlet yang menggunakan fisik dengan atlet yang menggunakan konsentrasi ya. Sehingga kalori yang dibutuhkan untuk atlet yang menggunakan konsentrasi itu berapa? Kita sudah ini. Tetapi bagaimanapun Pak, atlet yang menggunakan konsentrasi tetap kebugarannya tetap harus terjaga. Artinya dia tetap kita sarankan untuk latihan fisik. Tetap Pak. Karena kalau dia misalnya dia bangun tidur Pak ya, terus dia melakukan aktivitas tanpa fisik, tanpa latihan fisik, pasti dia tidak sempurna juga Pak. Jadi cabang olahraga apapun dia tetap kebugaran jasmaninya harus tetap baik. Baru dia konsentrasinya akan baik. Nah, mungkin dalam latihannya Pak, kita lebih cenderung ke latihan konsentrasi. Nah, nanti insya Allah akan kami carikan Pak. Latihan apa yang bisa membantu atlet Bapak itu semoga konsentrasinya lebih bagus. Kalau pola makan Pak, kalau makan kan ada atlet yang menggunakan fisik, makannya ditambah sesuai dengan fisiknya. Tetapi kalau olahraga yang menggunakan konsentrasi, itu juga ada hitungannya Pak. Dia tetap kebutuhannya nanti akan dihitung berapa kebutuhannya. Nanti untuk menunya nanti kita desainkan ke anak Bapak itu, seperti itu, ke atlet Bapak itu. Jadi karena ini multi ya Pak, multi ya, cabang olahraganya banyak, tetap akan kita rekomendasikan Pak, seperti itu. Mungkin hanya untuk sementara itu dulu ya Pak. Kalau yang pertanyaannya 2 jam, ya memang iya Pak, kalau misalnya baru makan 1 menit, Bapak terus dulu catur atau e-sport, mungkin kekenyangan Pak, ngantuk adonyo. Ngantuk Pak. Nah artinya tetap kebugaran jasmani itu tetap terjaga, mau cabang olahraga apapun. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab, mohon maaf ya Pak ya. Ya, bagaimana Bapak bisa diterima jawabannya? Terima kasih. Baik. Mungkin Bu Silpi mau nambah? Nah ya. Izin menambahkan karena memang ini berhubungan dengan nutrisi. Tadi memang ruang lingkup kami baru sebatas pendidikan olahraga ya Bu ya. Kalau untuk nutrisionis pasti sudah pembahasannya lebih jauh, lebih dalam karena akan membahas tentang fisiologis. Nah saya sedikit agak membukakan pikiran kita bersama, memang Bapak Ibu ini memang terlepas dari cabang olahraga apapun yang namanya fungsi fisiologis itu pasti bekerja. Jadi apapun yang kita asup menggunakan ya melalui makanan itu melalui proses fisiologis. Jadi memang tadi kata Prof Hartati tadi sudah menjelaskan kalau protein itu 2 jam nanti baru akan absorpsinya akan terjadi di dalam organ-organ tubuh kita. Jadi memang bukan hanya atlet tapi non atlet juga tetap 2 jam. Jadi memang fungsi fisiologis itu sebagian besar manusia yang sehat itu memang 2 jam untuk protein. Tapi ada ininya lagi, catatan lagi kalau memang fungsi organ kita tadi tidak baik karena memang habit selama ini. Nah itu setiap orang pasti punya fungsi organ yang berbeda-beda. Jadi memang tidak bisa langsung digeneralisasi. Makanya kita butuh juga nutritionist yang memang di bidang klinis atau medis yang bisa membantu menjelaskan lebih. Namun untuk tahap ini kita mungkin baru sampai pada ke ini Bu ya, pemenuhan gizi dalam hal ini pemilihan menu makanan. Jadi hampir sama sebenarnya Pak. Jadi kata kuncinya adalah kebugaran fisik. Mau atlet terukur, mau atlet tidak terukur, ya Pak ya. Itu semuanya kuncinya ada di kebugaran fisik. Kalau kebugarannya bagus, ya pasti dilihat dari histori gizinya seperti apa, kebiasaan dan habits yang mempengaruhi kebugaran. Karena kebugaran ini multidimensi ya Bu ya. Ya, multidimensi dan tidak bisa kita samakan satu dengan yang lainnya. Begitu Pak, Bu ya. Ini tambahan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahman juga luar biasa Pak ya. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Silakan Mas, maju ke depan, nggak pakai lama ya. GPL kita. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya Soleh Agus Santoso dari cabur pencak silat. Mohon izin, saya bertanya dengan teori dan di lapangan itu kadang tidak sama Ibu. Pada saat tentang gizi Ibu, dan makanan, menu makanan, pada saat latihan itu kadang dukungannya itu tidak sesuai dengan porsi. Seperti itu yang sering kita jumpai yang realnya Bu. Nah, terus ketika pertandingan itu menu makannya luar biasa. Malam rendang, pagi ayam. Kalau sesuai dengan teori kan tidak dianjurkan. Nah, itu yang sering kita jumpai. Terus kita sebagai pelatih kan kita tahu itu Bu. Dan kita mau mengganti menu makanan itu tidak memungkinkan. Nah, gimana Bu solusinya? Terima kasih. Ya mungkin itu biasanya dari kegiatan-kegiatan multi event biasanya Pak ya. Ya. Baik Pak, bagus sekali itu orang Indonesia itu seperti itu Pak memang ya. Pada saat latihannya dia diirit ya, pada saat bertanding itu kan sudah nasional ya Pak ya. Itu di ujo ya atau enggak kayak gitu ya. Nah, tapi menurut saya Pak nanti kalau atlet itu sudah profesional Pak ya, dia itu makan bukan untuk kenyang Pak. Jadi manakala saya nanti malam dapat rendang, itu dia tidak makan rendangnya Pak. Kalau dia paham, kalau atlet itu paham. Saya pasti dia cari telur asin misalnya apa, cari apa yang diperkirakan bisa diabsorpsi. Karena untuk maju itu bukan saja lingkungan, tetapi dirinya Pak. Karena saya pernah jadi atlet Pak, sama seperti itu. Jadi pada saat saya mau bertanding, saya makan rendang, saya tidak makan Pak, karena ini untuk saya. Karena kalau saya makan, saya tidak akan juara, karena itu tidak akan berguna buat saya. Jadi kalau memang sayurnya terus sudah ada tempe, saya tinggalkan, saya kasihkan siapa yang mau, saya tidak makan gitu. Artinya pengetahuan edukasi terkait dengan gizi itu si atletnya yang harus membayar. Makanya kami dari Sport Science ingin membuatkan buku saku untuk atlet itu terkait dengan total kalori dibutuhkan dalam 24 jam. Dia nanti bisa hitung dan saya akan berikan aplikasi itu. Dia akan hitung rendang 100 gram berapa? Oh tidak butuh aku, berarti aku tidak usah makan itu. Karena dia punya uang kan Pak, bisa dia beli telur ya. Dia bisa minta tolong dengan bawa telur dadar atau telur ceplok gitu untuk memfasilitasi dirinya. Jadi Pak, kesimpulannya yang disampaikan itu betul. Pada saat kita TC kita gontok-gontokan, pada saat kita sudah berangkat nasional kita diujo oleh panitia makannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekarang pelatih dan atlet yang menginginkan juara itu harus ada pantangannya. Kalau orang Palembang bilang, jadi harus bisa menghitung. Makanya dia setiap hari dia harus punya buku sakunya tadi. Oh, saya tidak makan ini, saya tidak makan ini, saya cuma makan ini saja, seperti itu. Jadi dari diri sendiri juga harus ditanamkan Pak, ya, ditanamkan untuk bagaimana kita menjadikan diri kita itu sehat, seperti itu. Yakinlah Pak kalau dia makan rendang, besok jam 7 dia nak bertanding, Bapak sebagai pencak silat tidak akan baca dia nendang, tidak baca dia ini banting Pak, pasti. Karena tenaganya sudah tidak ada. Rendang yang dia makan malam hari itu ya, itu tidak bisa jadi tenaga dia misalnya. Bisa seperti itu Pak. Ya. Nah, kan otomatis kan Pak rendang sama makan sarapan paginya kan sudah ada lagi tuh. Atau apalagi kalau rendang itu dimakan jam 7 gitu. Bertandingnya jam 8, jam 9 gitu. Itu enggak jadi tenaga. Jadi kita paham dulu yang dijelaskan tadi. Bagaimana cara pelatih
memberikan masukan terhadap atletnya terkait dengan pemeliharaan kesehatan bagi atlet, terutama asupan gizi dalam menjaga performa atlet tadi. Mungkin Bu Silvi bisa tambahkan, silakan. Baik, terima kasih Prof. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya detail ya, memang memang open minded ini penting Pak. Jadi memang open minded itu memang kesadaran ya, kesadaran dari atlet itu sendiri. Jadi memang kalau atlet sudah sadar, dia akan memilih makanan yang cocok dengan kebutuhan yang memang diperlukan oleh dirinya. Kalau tidak perlu makan seblak, dia tidak makan seblak. Walaupun orang di sekitarnya itu makan seblak, mempengaruhi. Iya, karena memang ya Pak ya, mungkin memang open minded dan memang menjadikan habits itu susah. Jadi menanamkan kesadaran sejak dini bagi atlet itu juga dimulai dari hal-hal yang kecil, salah satunya dengan pemilihan nutrisi yang tepat untuk dirinya, yang memang kita juga sebagai pelatih memberikan edukasi bahwa memang zat-zat makro dan mikronutrien yang tadi bisa diperoleh dari makanan di sekitar juga harus juga mengalami fungsi fisiologis juga ke dalam tubuhnya yang akan mempengaruhi performa pada saat dia latihan maupun pertandingan. Ya Pak, jadi memang edukasi gizi ini bukan hanya sekedar cuma tahu ngitung, tapi bagaimana implementasi atau penerapan. Sehingga atlet tadi sudah open mind, sudah tahu, oh saya perlu gizi ini, saya enggak perlu. Jadi ada yang harus di skip dan ada yang harus dipertahankan, bahkan diulang-ulang. Mungkin kalau selama ini kita tahu sumber protein yang paling banyak dijumpai dan dengan harga murah ya telur. Ya, tinggal hitungan jumlahnya saja. Jumlah dari telur itu dibutuhkan sesuai dengan intensitas latihan fisiknya. Kalau memang untuk atlet-atlet yang memang fisiknya lebih banyak, protein itu kan memang menjadi hal yang paling utama dalam hal misalnya berat, olahraga berat, angkat berat ya. Kemudian bukan berarti yang tidak angkat berat, yang tidak menggunakan kinerja fisik tidak memerlukan zat-zat protein, tapi butuh, tapi tidak sebanyak itu. Jadi memang harus dari atletnya sendiri Pak. Begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Silvi dan Pak Santoso. Berarti hati-hati kejebak Batman sama panitia pada saat ini kan. Jengok makanan enak ya kan. Tapi balik lagi open minded profesional kita sebagai atlet dan mungkin pelatih juga akan mengingatkan kembali ya. Tiba-tiba depan mau jajan ada sate taichan dia nak beli juga, jangan bahaya. Tapi sebelumnya juga terima kasih Pak Santoso ya. Dan kembali saya menyapa kembali untuk peserta dari Zoom ya. Terima kasih yang sedang online. Terima kasih juga, kita akan membuka pertanyaan untuk teman-teman yang lagi Zoom, mungkin akan dibantu sama admin, mungkin formatnya dibantu juga teman-teman yang ada di Zoom, mungkin namanya siapa, dari cabur apa, dan pertanyaan apa, nanti bakal bisa dibantu sama admin ya. Mungkin untuk yang ada di sini juga silakan ada pertanyaan lainnya, sambil kita menunggu dari admin, silakan. Kita akan membaca juga dari Zoom ya. Sambil menunggu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Margareta dari cabur tenis meja. Mau menanyakan Prof, ini untuk makanan yang di sela-sela pertandingan, selain pisang, apel, apakah coklat disarankan untuk dikonsumsi di saat sela-sela pertandingan? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri Margareta dari tenis meja Bu ya. Coklat, memang cewek-cewek nih kan biasanya coklat ini adalah idola. Sambil sedang didiskusikan dengan Ibu Profesor, kira-kira di sela-sela pertandingan ya, sekali lagi ini adalah di sela-sela pertandingan dia memakan coklat, apakah disarankan atau seperti itu? Benar Bu Tri ya? Di sela-sela pertandingan ya. Oke, selain pisang tadi ya. Oke. Coklat. Nah, silakan Bu Prof untuk menanggapi. Itu sebenarnya kalau coklat itu banyak kan di dalam coklat itu Bu ya, apa namanya, tambahan-tambahan lain nutrisi yang di dalam coklat itu.
gulanya gitu kan, misalnya apanya gitu. Sebenarnya coklat itu bisa iya bisa tidak kalau memang dia habit. Aku kalau sudah minum coklat nih sehat loh Bu misalnya. Kan itu psikologis kan? Nah itu kan kebiasaan, habit tadi kebiasaan. Atau budayanya, saya tuh dari kecil tuh ibu aku tuh tidak pernah ngasih ini, kalau tidak minum susu kalau tidak pakai coklat misalnya. Atau makan permen coklat, kecuali kalau coklatnya coklat Dubai, nah boleh lah Bu. Tapi kalau coklat-coklat yang biasa itu menurut saya itu gulanya yang banyak. Sedangkan kita ini kalau bisa jangan dulu, kalau sedang latihan seperti itu di sela-sela itu mungkin juga terganggu Bu. Jawabnya gini Ibu ya, Ibu bisa secara psikologis melihat bagaimana kondisi anak Ibu tadi, apakah dia memang habitnya seperti itu atau dia hanya suka-suka saja. Jadi kalau jawabnya hanya suka-suka saja, lebih baik jangan. Tapi kalau memang habitnya mungkin itu sangat berpengaruh dengan psikologis dia, ya karena kebiasaan tadi Ibu ya, itu silakan. Tapi kalau memang baru saat dia jadi atlet, dia pengennya tuh kalau makan coklat itu jadi menjadi sehat, sebaiknya tidak, lebih baik yang tradisional aja ya Bu ya. Mungkin pisang Ambon misalnya, pisang kecil itu juga boleh Bu, kan banyak jumlahnya jadinya kan. Pisang Ambon kalau dia makan 1 atau 2 sudah cukup. Tapi kalau pisang yang kecil, pisang apa namanya itu, pisang putri ya, itu juga boleh, tidak apa-apa. Terus atau jus ya Bu ya, jus misalnya wortel dan tomat gitu, atau jus belimbing dan wortel, jus-jus yang bukan jus apa namanya, apel dengan apa gitu, yang memang merupakan energi yang tidak pakai diabsorpsi lama Bu, jadi seketika langsung jadi tenaga Bu. Seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu Bu. Memang anak-anak sekarang kan ya makanannya coklat gitu Bu ya. Tapi cobalah kita ini kasihkan edukasi kepada dia. Coklat ini gulanya tinggi, nanti kamu kelebihan gula malah kamu menjadi lemah latihannya dan sebagainya. Mungkin menurut saya seperti itu Bu. Mungkin temanku bisa menambahkan Bu. Karena jarang-jarang yang saya lihat Bu ya, anak-anak tuh biasanya kalau sudah dia ada permen coklat, ayo jangan dulu dimakan itu, nanti aja kalau sudah selesai. Misalnya, biasanya seperti itu pelatihnya. Mungkin ya Bu Silpi, mungkin ada tambahan? Ibu, mungkin sudah dijelaskan sebenarnya sama Prof. Hartati tadi ya. Memang lebih ke psikologi kayaknya makanannya itu tadi kan Bu ya. Jadi kalau misalnya apalagi kalau Choco Parfait blended kayak gitu ya, itu minuman-minuman yang sering diminum juga, tapi dalam bentuk minuman dan ice blended kayak itu Bapak Ibu ya, dan memang jumlah kalorinya sebenarnya dengan segelas itu sudah besar sekali ya, tapi akan mempengaruhi metabolisme yang lainnya nanti ya, sehingga memang bukannya untuk fokus malah merusak fungsi fisiologis yang harusnya tadi bertenaganya benar-benar, sudah ada esnya, sudah ada aspartamnya juga, mungkin ada pemanis buatan. Nah itu yang akan mengganggu dalam proses absorpsi atau penyerapan energi yang berubah menjadi energi nantinya. Nah jadi memang agak di-strength sedikit Bu Reta ya, kalau misalnya anak-anaknya ini boleh di skip nanti nunggu mau istirahat. Jangan mengganggu pada saat akan bertanding. Tapi kalau benar tadi, kalau memang tujuannya psikologis ya, jadi karena biasanya cewek-cewek ini kalau stresnya dopaminnya coklat kayak gitu ya, untuk mengurangi stresnya kayak gitu ya, kecemasannya. Boleh mungkin dalam controlling. Jadi kalau dapat coklatnya, apalagi dapat cem-cemannya ya, cem-cemannya yang ngasih kayak gitu kan ya, selamat bertanding kayak gitu kan, itu ada unsur psikologisnya, bener gak Bapak Ibu ya, boleh dimakan tapi mungkin hanya sedikit saja. Nah itu saran, jadi memang jadi dalam satu performa, entah itu pertandingan, entah itu latihan, memang multidisiplin atau multidimensi, bukan hanya gizinya saja, tapi psikologi. Percuma gizi kita atur, tapi psikologinya tidak baik-baik saja, dia cemas. Mungkin cara menurunkan kecemasan dia makan permen karet,
yang kita sudah tahu aspartamnya juga lumayan di permen karet. Kemudian makan coklat. Nah, jadi memang kalau dari segi keilmuan secara ini Bu tidak disarankan. Namun kalau memang psikologisnya yang tadi bisa meningkatkan performa dia, so far so good sementara ini. Ya, karena memang tujuannya adalah kalau sudah di medan laga pasti nak menang, apapun caranya. Kalau di dunia olahraga ergogenic aids. Jadi memang ada pendekatan saintifik namanya ergogenic aids. Gelang-gelang, baju yang memang mereknya itu sudah membuat dia tampil jauh lebih hebat daripada saat dia latihan. Kalau kita sudah ngomong ergogenic aids itu luas, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini termasuk coklat untuk ergogenic aids, lanjutkan. Tapi kalau tidak, ya harus di ini tadi Bu ya, dikasih edukasi. Begitu. Terima kasih. Baik Bu Selvi, ya sambil menunggu pertanyaan lainnya, saya akan membaca dulu beberapa dari kiriman untuk Zoom. Terima kasih, akan saya simpulkan bacain satu persatu. Mohon bantuannya Ibu Bapak, berapa kebutuhan atlet renang jarak jauh seperti jarak 1.500 meter. Nah ini agak kurang lengkap ya. Kebutuhan apa dulu ini kan? Apakah kebutuhan vitaminnya, apa kebutuhan proteinnya ya kan, harus lebih jelas lagi. Untuk yang di Zoom sekali lagi lebih detail ya kalau bisa. Kemudian ada juga apa ada alternatif lain untuk mengatasi gizi bagi atlet yang secara ekonomi atlet tersebut kesulitan untuk memenuhi gizi yang standar ya. Tadi sudah ada dikasih informasi mungkin ubi-ubian, kemudian telur yang bayam, sayur-sayuran yang alternatif yang semuanya bisa dijadiin. Nanti dikasih ada beberapa menu juga nanti akan di-share Bu ya nanti ya. Sudah dijelaskan dari Eka, terima kasih. Kemudian ini kebutuhan gizi. Oke, kita rangkumin lagi. Izin minta mohon untuk pertanyaannya. Pertanyaan saya ingin tanyakan gizi untuk atlet jalan cepat 20.000 meter. Yang pertama, apa jenis makanan bisa dikonsumsi sehari-hari? Terus berapa banyak karbohidrat, protein, dan lemak yang dikonsumsi dalam sehari? Apakah mengkonsumsi suplemen gizi tambahan itu juga dianjurkan? Dan berapa banyak air yang diminum sehari-hari? Ini banyak nih, satu paket kayaknya ya. Borongan ini, terbiasa borongan. Kemudian apakah mengalami gejala kekurangan gizi seperti kelelahan, sakit kepala, atau gangguan pencernaan? Terus berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan setelah latihan, dan apakah Anda memiliki kebutuhan gizi khusus atau alergi makanan? Wah ini panjang ini satu paket ya. Tadi sekilas saya sudah melihat dari cedera tadi ya, cedera dan gizi dan cedera tadi berapa durasi sudah ada di daftar tadi Bu ya. Kalau tidak salah nutrisi dan cedera ada durasi 0 sampai 7 hari, 7 hari sampai ini ada di sini. Saya simpulkan di sini tadi ya. Nanti kalau sudah grupnya dibuat, ya. Tolong nanti Pak Widya Siap. Nanti saya bagikan. Nanti kita kirim ini. Menu-menu tadi. Ya. Nanti saya akan kirim Saya akan kirim aplikasi. menghitung kalori. Nah, termasuk yang jalan cepat 2000 kilo tadi, 20.000 meter. 2000 meter tadi itu nanti bisa dihitung berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, umurnya berapa, program latihannya apa saja dibuat di situ nanti sudah ada tahu nanti makannya berapa. Seperti itu. Nanti saya akan pantau terus. Jadi kita komunikasinya lewat grup ya. WA kita, WA grup latihannya dengan sport science ya, seperti itu. Nah, sewaktu-waktu nanti kalau kita perlu, Bapak Ibu agak sedikit perlu bertemu, silakan datang. Nanti kita berjanji gitu. Nah, jadi mungkin itu ya Bapak yang bertanya. Kalau kita jelaskan di sini mungkin agak repot. Agak panjang ya. Ini. Tidak punya papan tulis di sini. Jadi saya juga menjelaskannya nanti repot. Nanti saya akan jelaskan melalui Zoom kita, melalui WA grup kita. Saya akan kirim aplikasi menghitungnya. Saya akan berikan box chatternya, pedomannya, nanti dibaca. Lalu kalau belum jelas bertanya melalui itu. Nanti akan saya jelaskan. Yang jelas nanti saya akan berikan contoh penggunaan aplikasi itu.
Seperti itu. Ya. Ya. Mungkin itu ya, Bapak Ibu, minta maaf yang di Zoom ya. Ada satu lagi nih, karena jauh nih. Perkenalkan, nama saya Rian, saya anggota Binpres KONI Kabupaten Rokan Hilir. Rokan Hilir kalau nggak salah Riau nih, ya, yang sudah ikutan di sini. Luar biasa sampai yang saya ingin tanyakan masalah minuman yang cocok untuk atlet, apalagi cabur yang banyak menguras energi, dan masalah air es yang tadi dibolehkan apa tidak dibolehkan ya? Tadi bisa dibolehkan atau tidak, dan sebagai pendapat membolehkan apa ini? Agak kepotong pertanyaannya ya, mohon maaf. Mendapatkan menurut Bu Dokter jenis air apa yang cocok bagi atlet banyak menguras energi? Air, cocok airnya apa tadi? Kan tadi air es tidak boleh kan? Iya, masalah air ini. Tadi kan kita kan sesudah latihan itu kan Minuman yang cocok. Iya. Tadi sempat dibahas ya, kira-kira minum banyu es atau banyu biasa atau air hangat tadi pada saat setelah pertandingan atau sebelum latihan atau sesudah latihan, sempat dibahas, tidak dianjurkan ya. Silakan untuk Ibu Dokter Selvi mungkin akan menjelaskan. Tadi sudah sempat dibahas Bu Prof juga ya. Baik. Ya. Tadi sudah dibahas oleh Ibu Prof terkait mikronutrien air dan mineral. Iya, air dan mineral. Jadi mineral itu tadi untuk minuman apa saja ya yang diperbolehkan, es atau tidak es. Jadi memang tadi yang bagus adalah minuman yang non es. Jadi memang air mineral dengan suhu yang biasa. Bukan suhu yang terlalu hangat, tapi suhu yang biasa normal. Karena pada saat kita sehabis latihan fisik itu kan suhu tubuh menjadi panas. Jadi memang untuk menetralkan suhu tadi lebih baik air biasa, air mineral yang biasa, tidak dingin, tidak hangat. Tapi nanti kalau sudah selesai, sudah rileks, sudah lebih dari 30 menit, boleh mau minum air yang lebih hangat. Ya, tapi kalau air es juga tidak disarankan. Tadi sudah disampaikan. Nah, jenis minuman pengganti ion tubuh ini biasanya yang alami bisa dari air kelapa sebenarnya. Air kelapa. Pengganti ion-ion tubuh yang hilang pada saat kita latihan, pada saat kita mengeluarkan banyak keringat. Ya. Nah, itu air kelapa itu bisa menggantikan ion-ion tubuh yang hilang tadi melalui minum air kelapa. Tapi itu juga nunggu setelah 30 menit paling sedikit. Dari waktu kita istirahat setelah fase latihan. Ada jeda ya? Iya, ada jeda. Jadi jangan langsung ada jeda. Baik, terima kasih Mas Rian yang dari Zoom online. Waktu tinggal 5 menit lagi ya, karena waktu kita juga terbatas. Ini ada yang bertanya juga, mungkin Ibu, bagaimana cara kita sebagai pelatih usia dini untuk mengedukasikan kepada atlet saya agar bisa menjaga gizi dan pola makan sehat atlet kami? Kayaknya akan saya jawab sendiri, berkonsultasilah dengan orang tuanya ya. Tadi sempat dibahas juga, lebih diskusi sama orang tuanya aja ya. Ya, berkolaborasi dengan orang tua, apalagi usia dini umur 7, 8, 9, 10 atau masih SD, ya berkoneksilah dengan orang tuanya. Mungkin saya jawab dulu ya. Tadi sempat dibahas juga sama Ibu Prof. Mungkin yang terakhir nih, yang bertanya secara langsung, ada pertanyaan terakhir sebelum kita menutup untuk materi hari ini? Nah, ini salah satu yang ditunggu-tunggu. Ini perlu banget ya, khususnya minimal atlet atau para pelatih minimal tahu lah ya berapa kalori yang dibutuhkan, ngitungnya seperti apa. Ada bisa mungkin pakai konektornya, bisa ngelihat di proyektor ya, di proyektor, biar teman-teman yang di Zoom juga, ini yang ditunggu-tunggu, aplikasi apa ini dia aplikasinya, jadi nggak salah repot-repot lagi ngitung ya. Kadang-kadang zaman dulu ngitung, aku tadi makan berapa, tempe berapa. Sekarang sudah ada alatnya ya, telur rebus itu berapa kalorinya ya. Ini akan dihitung secara digitalisasi sekarang, ada aplikasinya, mungkin bisa dibantu untuk menggunakan proyektor. Mungkin konek dari sini aja bisa kali ya Mas, mungkin langsung dari proyektor ini aja kali.
Biar yang lihat di sini secara langsung. Bisa ya. Nanti akan dibagikan juga aplikasinya seperti apa. Jadi udah nggak repot-repot lagi. Ini bisa diaplikasi mengenai pakai laptop apa pakai HP nih, boleh tahu Bu? Wah, canggih. Enak ini ya. Pakai laptop bisa, dari HP juga bisa. Permisi, Pak. Mungkin. Bapak Ibu, ini tadi sudah saya di awal Cara kegiatan, contoh ya. Ya, saya di awal kegiatan sudah menjanjikan Bapak Ibu untuk menghitung atlet sesuai dengan cabur Bapak Ibu. Jadi ada aplikasi khusus menghitung gizi atlet, ya. Yang selama ini mungkin belum pernah kita coba ya. Jadi ini saya bawa teknisi dari Universitas Sriwijaya, memang rekan kerja saya. Saya minta dia datang untuk menampilkan aplikasi itu, karena kalau yang lain mungkin kurang bisa menjelaskannya seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti diikutin ya. Kalau sudah selesai nanti pada saatnya kalau memang dibutuhkan nanti kita share seperti itu ya. Makasih Pak Ari. Ya, ini sudah masuk optimalkan performa atlet. Weh. Tinggal satu klik muncul semua nih kayaknya. Silakan Pak, mungkin mau dikasih tahu Ibu, Bu Prof atau Pak ininya sebagai aplikasinya. Ini Bapak Ibu mohon maaf saya minta ICT-nya yang menjelaskan supaya Bapak Ibu lebih paham ya. Karena boxnya itu saya sudah mengerti cara penggunaannya, dan ini sudah saya gunakan untuk mahasiswa Unsri mata kuliah gizi ya. Tapi sekarang saya rubah menjadi performa atlet sesuai dengan cabur olahraga yang dibina KONI saat ini. Seperti itu. Makanya saya perbaharui aplikasinya dengan tim ICT dari Universitas Sriwijaya. Seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Ari sebagai tim IT di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mendemokan sedikit aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Profesor Hartati terkait gizi atlet. Nah, jadi pada aplikasi ini sendiri itu berbasis website, di mana di sini pada halaman dashboard awal itu adalah administrator. Pada daftar atlet, di sini administrator itu bisa menambahkan terlebih dahulu atlet yang akan dihitung jumlah gizinya. Contoh aja ini ya. Contoh saja, misalnya kita masukkan, misalnya saja mungkin nama saya mungkin Widi gitu. Siapa Pak? Mungkin Widi gitu. Widi Pak ya. Iya. Nah misalnya Widi di sini kita masukkan untuk umurnya masih 21. Protes. Bu dokter kok protes ini? Iya, contohnya saja 21. Iya, kok admin belakang protes admin belakang ini? Oke, untuk berat kan badannya. Contoh umur saya 21. Ya, untuk berat badannya Pak. Berat badan saya masih 70. 70 Pak. Iya. 70. Oke, kemudian untuk tinggi badan 178, 178 sorry. 178. Iya. Oke. Iya. Cabang olahraga tenisnya 2 saya, tenis sama tenis. Oh, 1 aja ya, nggak boleh. Oke, kita pilih di sini untuk cabornya Bapak. Tenis lapangan, boleh. Oke, tenis ya. Oke, tenis. Tenis lapangan. 42 cabang olahraga, jadi tinggal pilih-pilih aja. Nah, di sini kita bisa pilih tingkat aktivitas atlet Widinya, Bapak Widinya itu untuk dia bisa latihannya ringan, sedang, misalnya saja berolahraga 3 sampai 5 hari per minggu, ataupun berat misalnya saja 6 sampai 7 hari per minggu. Umur 21 lagi semangat-semangatnya biasa latihan ya kan. Coba yang berat Mas, yang berat. Biar kelihatan atlet saya ini. Oke, bisa saja kita ikuti, misalnya saja kita pilih berat
Untuk tingkat aktivitasnya kita Berat. simpan data atletnya. Oke, sudah masuk. Kemudian pada bagian selanjutnya kita masuk ke bagian submenu hitung gizi. Oke. Nah, kita pilih terlebih dahulu Pak Widinya. Nah, di sini sudah masuk ya cabang olahraga tenis lapangan, kemudian perkiraan kebutuhan kalori harian yang dibutuhkan itu 2113 kalori per hari itu ya? Iya, Pak. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan untuk snack pagi untuk Pak Widi, misalnya saja Pak Widi mengonsumsi susu UHT. Oh ya, UHT, betul. Oke, kemudian Tiap hari makan UHT kayak jarang. Oke, bisa dikombin dengan misalnya apalagi Bapak Widi, misalnya Masa susu bubuk juga. Di sini bisa kita- Snack Ibu, ini snack ya. Enggak ada ini tauhisi enggak ada di sini ya. Oh, enggak sehat itu ternyata. Berarti selama ini saya salah nih makanya. Hah? Iya. Tekwan model. Mie model, kalau saya mie model pagi-pagi. Misalnya saja ditambah telur rebus 3 Oh, butir dengan total kalorinya 310 kalori. Boleh juga ini. Oke, kemudian kita cukup 2 menu. Cukup 2 menu pagi-pagi udah 619. Nah, bayangin dengan minum susu UHT dengan telur rebus 3 biji sudah mencukup hampir 619 kalori untuk sarapan Untuk pagi aja snacknya, snack. Ya. Snacknya nih ya, belum Apa masuk kabar sarapan. Indomie gendom ini? Iya. Ya. Ya, pedoman Jadi contoh ya. meringankan kita sebagai pelatih. Kita tahu sumber makanannya, berapa kalorinya, nanti kita tahu berapa kebutuhan dia. Sehingga enggak akan antara latihan dengan asupan itu enggak akan ini Pak, enggak akan jauh impas bahasa kitanya. Balance. Ya, seperti itu. Nah, jadi saya sudah melakukan satu penelitian program mengukur gizi atlet percabang olahraga. Ini sudah dimasukkan ke dalam jurnal internasional bereputasi. Artinya aplikasi ini sudah diakui dan sudah ada hakinya. Jadi sudah terdaftar, ya. Jadi Bapak Ibu nanti ini akan saya hibahkan ke KONI sehingga semua pelatih dan atlet KONI ya akan dapat menu ini sebagai bahan latihan. Bapak Ibu, seperti itu. Jadi ini saya bawakan ya ahli IT di Universitas Wijaya yang kita gunakan selama ini sehingga beliau sudah membantu saya dalam memprogram latihan dan menghitung menu makan atlet berbagai cabur olahraga. Jadi ini aplikasinya sudah jadi, ya baru saja tapi karena pelatihan ini baru disampaikan, saya tahunya ada 42 cabang olahraga. Jadi 42 cabang olahraga itu saya sudah masukkan di aplikasi ini melalui Bapak Ari ini ya, sehingga Bapak Ibu cabur termasuk e-sport tadi nanti kita juga tahu berapa kebutuhan kalorinya. Ya, catur ya, pencak silat kita tahu berapa kebutuhan. Manakala kita memasukkan berat badan, tinggi badan, umur, nanti tinggal aktivitasnya nanti akan saya jabarkan lagi. Latihan fisiknya berapa jam ya, latihan tekniknya berapa jam dan sebagainya. Nanti kita kita bagusi lagi gitu aplikasi ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau e-sport menggunakan otak, ini aplikasi ini bisa kita pinjam ya untuk membantu kita dalam melatih yang benar. Seperti itu. Bapak Ibu ya, mungkin boleh bertanya untuk penggunaan aplikasi ini. Silakan. Masih ada waktu untuk timekeeper? Selesaikan dulu, boleh. Penasaran Mas ya? Dengan umur 21 tahun tadi. Oke. Dari sini aja sudah kita ngelihat sebenarnya secara logika sebagai pelatih juga harus tahu ya kan. Oh ternyata kebutuhan anak didik saya adalah 2113 dengan 5 kali makan. Maksudnya 2 snack pagi, snack pagi dan snack sore ya. Dan pagi siang malam. Berarti kurang lebih kita harus mengatur mereka antara 5 kali asupan makanan adalah 500 kalori kurang lebih.
Ya, coba kita coba untuk sarapan pagi. Oke, baik Bapak Ibu ya, kita lanjut lagi setelah Iya. kita memasukkan snack pagi tadi berupa susu UHT dan dikombin dengan telur rebus 3 Iya. butir, itu mendapatkan total kalori 600 kalori. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke sarapan pagi. Sarapan pagi. Oke, Wah. misalnya saja di sini kita memilih untuk menu nasinya, Iya. itu bisa sesuai dengan porsinya atau yang paling kecil itu 178 kalori dan Gak paling mungkin tinggi ya kalau anak-anak zaman 400 sekarang umur kalori. 21 itu ya pasti di atas 300, 200 biasanya. Ya, di sini banyak yang Bisa kita dipilih ya masukkan. berarti ya? Ya bisa, Oke. Pak. Misalnya saja kita pilih yang sedang saja, misalnya di 178 lah. ya yang 178. 178. Porsi paling kecil Bapak ya. Paling kecil lah. Oke, kita combine misalnya dengan Acar timun, sarapan pagi, capcay ayam jamur. Wah, enak menunya. Jadi lapar saya, Bu. Tumis jagung. Wah, ini makan malam kalau tumis jagungnya. misalnya saja kita combine dengan Tahu kukus sayur. tahu kukus Wah. sayur ya Bapak ya. Tahu kukus sayur. Oke, kemudian Sambal dong, Pak. oke, ya, di Iya, sambal. harus ada sambal makanan itu. Oke. Menunya udah yang tidak yang aneh-aneh dan tadi ada pembahasan masalah ekonomi segala macam. Ini sudah alternatifnya sudah ada, ya. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, untuk makan 207. pagi Kok dapat malah besaran kalorinya snack pagi malah ya. Contoh ya, hanya contoh. Ya. Oke, kita tambahkan lagi untuk menu makan siang. Mungkin untuk atletnya itu ya minum jus ya. Iya. Misalnya saja Bapak Ibu ya, ditambah sup ayam. Makan siang ini. Kemudian untuk nasinya jangan lupa. Oke. Pada makan siang itu mendapatkan 518. Oke. Oke, kemudian pada Snack snack sore. sore. Nah, itu bisa ditambahkan misalnya apa saja. Pempek telur, Kak. Oh, pempek telur boleh, Pak. Sore. Pempek telur. Si pempek telur 5. Oke. Makan 7 tapi. Misalnya ditambah dengan kopi, Pak ya. Oh, pasti kopi. Oke, nah, di sini sudah ada yogurt misalnya saja Bapak ya, ada martabak kentang dan lain-lain. Bisa milih pempek kapal selam nggak, Kak? Salah tadi. Contoh ya, ini adalah Iya. contoh tadi. Oke. Hanya contoh. Iya, itu Kemudian- sudah 161 kalori ya. Satu, oke. Kemudian- Pempek telur, oh iya wajar, cuma sikok pempek telur kecil, bukan kapal selam ternyata. Nah, kemudian makan malam. Makan malam kita agak masukkan berat lagi. kayaknya. Untuk nasinya mungkin ditambah lagi porsinya. Kemudian ditambah dengan es jeruk peras. Es jeruk Misalnya peras saja. malam ya, makan malam Iya, ini. Misalnya saja, kemudian Buahnya untuk semangka mungkin. Buahnya semangka. Oke. Kemudian kita makan Ayam saus mentega, Kak, ayam juga. saus mentega. Oke, ditambah sapo tahu. Sapo Bisa tahu. saja, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian setelah itu kita langsung resume dan kita simpan data atlet setelah kita isi data makannya. Oke. Nah, Ini ada resumenya ya. ya ini untuk resumenya kita Berarti ada keterangannya nggak di atas itu? nanti Pak. Oh, ada nanti ya. keterangannya. Oke. Nah, kemudian Selisihnya ada nah, di 575. sini kita bisa lihat untuk Saudara Widi yang ini, umur 21 tahun tadi ya, Iya. ternyata kelebihan kalori saya. kelebihannya 572 Aduh. kalori. Oke, berarti di sini adalah peran ahli gizinya pribadi ya. Jadi mereka bisa diskusi bikin menu makan masing-masing. Ya, di sini bisa kita lihat Ya. ya ringkasan ulasan kebutuhan kalori yang dibutuhkan 2113, Ya. kemudian total konsumsinya melebihi. Melebihi. Ternyata 2688. Wajar ya. Selisihnya itu 572 kalori. Oke, jadi intinya saya kelebihan kalori pada saat makan. Kemudian untuk ini hasil resumnya sendiri itu bisa dicetak Bapak. Iya, bisa di print untuk report. Jadi bisa report untuk ke mungkin kasih ke pelatihnya atau ngasih ke siapa gitu Iya, ya. Oke. Betul Bapak. Nah, kemudian untuk daftar makanan jika Bapak Ibu pelatih mau menambahkan bisa ditambahkan. Tambah menu sendiri ya. Ya, Oke. dan juga atlet sendiri itu juga bisa
didapatkan akses, tapi hanya akses user atau pengunjung, guest Oh, aja. Iya. hanya ngelihat ya. Hanya ngelihat dan mencoba Bapak. Oke. Mengetes untuk konsumsi pribadi dia sendiri misalnya saja. Baik, luar biasa. Kemudian manajemen cabur mungkin ada. Tinggal milih olahraganya ya. Dan bisa ditambahkan lagi jika caburnya itu. Mungkin tadi ada e-sport, ada yang ada taman-taman lagi, yang gitu. Sekarang lagi happening padel mungkin ya. Iya, ada padel. Nah, ini belum ada padelnya di sini. Belum ada. Baru padel ya. Belum ya. Itu adalah salah satu contoh aplikasi yang nanti akan didapatkan, bisa dibagi nanti ya. Iya, bisa Bapak. Baik, luar biasa. Ya. Khusus atlet ya, tapi pelatih minimal tahu. Oke. Siapa tahu pelatihnya juga perlu minimal untuk konsultasi dengan keluarga, mungkin konsultasi dengan ini ya Bu ya, sama ahli gizinya kali ya. Mungkin bisa saya tanya ke Bapak Ibu, selama Bapak Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan nasional ataupun internasional, apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan materi penghitungan gizi atlet ini menggunakan aplikasi? Belum, berarti hal ini adalah ada yang keterbaruan dari pelatihan kita ya. Berarti Bapak Ibu itu kata orang Palembang adopolean ya. Nanti akan kita bagi ya, sesuai dengan janji saya kita buat WA grup ya. Nanti di situ ada forum diskusi. Nanti Pak Ari juga akan saya masukkan di sana. Ya, seperti itu. Baik. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekedar yang sesuai dengan apa yang saya janjikan, selain dari paparan ketiga materi yang saya sampaikan tadi. Ini adalah terminal dari ahli gizi untuk atlet ya, ahli gizi atlet. Saya sudah memiliki aplikasi untuk mempermudah Bapak Ibu menghitung kalori atletnya sesuai dengan cabang olahraga. Untuk sementara ini 42 cabang olahraga sudah saya masukkan dalam aplikasi ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Profesor dan juga Mas Ari yang udah memberikan contoh, dan terima kasih juga mungkin sesi tanya jawabnya udah selesai Bu Dokter? Udah selesai? Udah cukup ya, karena waktu juga terbatas, kalori kita juga udah mulai tadi ya, sudah mulai ngantuk, sudah mulai ini tadi lapar, namanya gitu. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di Zoom. Terima kasih juga, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kami tidak bisa membaca satu persatu. Terima kasih. Mana link aplikasinya Pak? Ya, nanti kita bahas di grup tadi ya. Nanti akan dibuat grup. Terima kasih, aplikasi perhitungan luar biasa. Terima kasih juga. Dan sedikit kesimpulan bahwa semuanya tergantung dari mindset kita pribadi ya, sebagai atlet dan juga sebagai pelatih tadi, bagaimana kita berkomunikasi yang baik, kita mengatur sebagaimana caranya. Sebagai pelatih hanya mengingatkan, dan balik lagi harus saling berkolaborasi Bu ya, untuk saling sinergi. Itulah dia kesimpulan untuk hari ini, pembahasan dari Profesor Dr. Hartati M.Kes yang membahas tentang pemahaman gizi, makro dan mikro bagi atlet, dan juga nutrisi dan cedera. Terima kasih, dan sekali lagi salam olahraga. Saya Emru Widianto sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahpahaman dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan sesi foto dulu ya, untuk dokumentasi untuk Bu Profesor Dr. Hartati. Untuk foto bersama, ngadep kemana? Ngadep ke sini atau ke situ aja? Ngadep ke sini, tapi agak maju dikit tadi ya, karena agak goyang ini. Silakan untuk foto, karena kita habis ini ada isoma dulu. Setelah ini akan ada materi lanjutan ya, kita akan isoma setelah ini. Baik, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Ngadep situ semua aja Pak ya.